Wal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghusla. Jadi hadas terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, yang pertama fal asgharu hadas kecil. Fal asgharu hadas kecil ma aujabal wudu'a, sesuatu yang mewajibkan wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu, yaitu hadas kecil. Pekerjaan apa kalau kita lakukan maka kita wajib wudu. Wajib wudu lagi. Apa tuh diantaranya? Kentut. Ya, kalau kita kentut wajib wudu. Apa lagi? Kencing. Apa lagi? Berak. Apa lagi? Bukan cuma kentut, kencing, berak. Apa lagi? Hah? Iya, sama. Keluar dari lubang depan belakang wajib wudu. Apa lagi? Hah? Memegang yang bukan mahram. Menyentuh atau memegang yang bukan bukan mahram. Matanya kalau sepupu mahram enggak? Kalau adik beradik kandung mahram enggak? Adik beradik ente punya adik perempuan, kakak perempuan kandung mahram enggak? Kalau adik beradik satu bapak lain mama mahram. Satu mama, satu bapak lain mama mahram. Satu mama lain bapak sama mahram. Dia. Kalau adik beradik tiri bukan. Mamanya mama ente, bapak ente meninggal. Bapak ente meninggal. Contohnya Sajat lah gampangnya. Sajat kan abahnya meninggal. Mama Sajat kan punya anak Sajat dengan Saddam. Lalu Mama Sajat kawin lagi dengan orang laki-laki. Yang laki-laki ini dia punya anak gak? Dari istri yang lain. Paham? Maka anak dia dengan Sajat bukan dua beradik. Haram, batal wudu, boleh kawin dengan Sajat. Makanya ada teka-teki. Teka-tekinya gini. Apakah dia orang tuanya, dia mertuanya? Dia orang tuanya dan dia mertuanya. Itu kayak tadi contohnya. Ya, contohnya gitu. Ini contohnya kan ada perempuan, ya, janda. Suami dia meninggal. Iya, meninggal atau cerai lah. Yang janda ini punya anak laki-laki, besar dah. Terus ada seorang laki-laki, istrinya meninggal atau cerai lah, duda. Dia punya anak perempuan, besar gak? Lalu ketika jalan, yang bapak jalan dengan anak perempuan, yang mak janda jalan dengan anak laki-laki, kita jalan-jalan di Korem, ketemu akhirnya cocok, kawin lah. Pak duda dengan pak janda kawin. Berarti yang laki-laki dengan perempuan nih dua beradik tiri namanya. Ndak mahram nih, batal wudu, bahkan boleh kawin. Akhirnya asalnya lain rumah karena mak dia dengan bapak Pak Duda nih kawin, akhirnya diamlah satu rumah. Akhirnya kena bapak yang Pak Duda, kau kan bukan mahram, haram ente. Berdua-dua tak boleh nih. Ya, kalau bapak emak tengah berjalan ente berdua di rumah tak boleh, bukan mahram. Akhirnya dikawinkan lah. Akhirnya teka-tekinya, dia gak orang tuanya, dia gak mertuanya. Nah, akhirnya kan bapak Pak Duda kan jadi orang tua dia, mak janda jadi orang tua yang perempuan. Sekaligus mertuanya kan. Nah, jadi enak, tak perlu balik kemana. Ya, kalau lebaran mudik tak perlu jalan kemana, tapi tak enak gak ya? Tak ada mudik dia. Gini ente perlu gak cari istri jauh-jauh itu perlu. Tapi tak usah jauh sekali. Maksudnya dari Pontianak cari istri Singkawang, kayak Mas Maneram ngapa? Ada istilah ada mudik ya. Ada refreshing kan, jalan pergi ke kampung. Yang orang kampung Tanjung Saleh cari orang kota. Jadi kan ada refreshingnya. Kalau kawin rumah sini kawin dapat mana bini ente 6 sebelah rumah Mas. Udahlah. Kalau pakai sendal ente loncat. Ya. Tak enaknya tak enaknya kalau ente kawin dekat amat tuh, kalau ada masalah dengan bini ente ketahuan. Ribut pas bini ente tetangga rumah depan rumah ente. Ribut aja. Ketahu mertu ente. Apa cong gitu ya. Kalau jauh kan tak dengar berita dia. Makanya bahkan kena Nabi kita ndak dianjurkan kawin dengan sepupu. Nabi bilang bersabda gini, la tunkihul qarabatal qaribah fa innal walad yuladu dhamiyan. Al hadits atau kama qol. Jangan ente kawin dengan sepupu. Ya, boleh kawin dengan sepupu sah, hukumnya sah ya. Cuma ndak bagus kata Nabi. La tunkihul qarabatal qaribah. Jangan ente nikah dengan sepupu, fa innal walad yuladu dhamiyan. Nanti anak ente kurus-kurus sakit-sakitan. Ya. Buktinya kurus-kurus. Abi dengan Umi itu sepupu. Lihat dek beradik emas. Jarang yang gemuk, yang gendut sekali tidak ada.
Ya, biasa sedang-sedang ya. Rata-rata bahkan banyak yang kurus-kurus. Kayak makan termasuk kurus nih. Ya, Mas Irulnya kurus, Neng Munanya kurus, Asak kurus. Yang gendut sekali gendut enggak ada. Ya, karena Abi Umi sepupu. Cuma kata ulama, ya, walaupun dia sepupu anaknya kurus-kurus, ininya cerdas-cerdas. Otaknya cerdas-cerdas. Ya, enggak ada sampai yang ngau-ngau, yang bodoh bala. Bagi sampai beliau-beliau tak ada. Nah, ni cuma tak bagus ya kata Nabi menikah dengan sepupu. Jadi kalau ente mau kawin, kalau bisa jangan sepupu, cari 2 pupu, 3 pupu. Dan agak bahayanya kalau sepupu, bahayanya gini. Ya. Anam nikah dengan sepupu. Namanya. Secara otomatis kan berarti orang tua Anam dengan orang yang berhubungan kan 2 beradik kan? Lalu Anam punya masalah dengan istrinya. Masalah kelahi bercerai. Bercerai Anam nih. Kira-kira hubungan dek beradik ini mertua ente ini yang paman ente ini, dek beradik bapak ente ini tetap bagus, tambah bagus atau agak renggang? Pasti renggang kan? Karena kan Salam nyerai sepupu dia, istri dia yang perempuan, sepupunya balik ke rumah orang tuanya. Berarti kan orang tuanya kan paman Salam. Ya. Sakit hati enggak? Sakit hati, apalagi sebelum dicerai dipukul lagi kena Anam. Ujung-ujung renggang hubungan. Tapi kalau bukan keluarga, ya bukan keluarga, terjadi cerai masih mending. Kalau ini kan keluarga, ini yang bahayanya kalau kita kawin dengan sepupu. Makanya itu kata Nabi Muhammad, la tunkihul qarabat al-qaribah fa innal walad yuladu dhamian. Jangan menikah dengan sepupu karena anak ente nanti kurus-kurus. Bahkan dianjurkan oleh Nabi menikahlah dengan perawan. Ya, terutama ente yang bujang-bujang. Jangan cari mak janda. Ya perawan masih banyak yang berhenti cari mak janda. Kecuali ente duda kak. Kalau duda tak apalah cari mak janda. Ya Nabi suruh nikah dengan perawan. Apa kata Nabi? Alaikum bil abkar. Fa innahunna ashanu afwahan wa ardha bil galil, kata Nabi. Alaikum bil abkar. Irfan, kawin dengan perawan. Kalau perlu ente jamaah kawin dengan jamaah. Ngerti? Cari syarifai. Jangan cari yang ahwal, kasihan ni. Ujung-ujung kalau Habib-Habib banyak kawin dengan ahwal, yang syarifah tak laku. Ujung-ujung syarifah kawin dengan ahwali. Ente tanggung jawab ya. Ngerti? Makanya yang jamaah-jamaah nanti cari yang syarifah. Yang ahwal-ahwal tak usah cari syarifah. Hidung tak nyampe setengah kilan. Tak boleh. Tak kufu, tak serasi. Jadi kata Nabi alaikum bil abkar, menikahlah kalian dengan perawan. Kenapa oleh Nabi disuruh menikah dengan perawan? Fa innahunna ashanu afwahan. Karena perawan itu mulutnya lebih manis. Maksudnya kata-katanya lebih bagus. Ya kenapa? Karena dia belum pengalaman. Pemalu kan dikawin dengan perawan. Mau cium. Ya abang ni kata dia, malu dia kan. Kalau mak janda pengalaman dari suami pertama kan, belum dicium-nyium dulu ente. Ya, udah pengalaman dah dia. Faham? Ente tak pengalaman. Ya, ente malu-malu, ente pula yang laki-laki yang malu-malu. Dia tu balik ente buka baju ente. Gaya apa bang kata dia? Parah. Anam tak tahu gaya main bola ya, tak tahu. Main kesebelasan berapa deh? 4-4-3 ke deh? Tak tahu. Yang mak janda pengalaman. Ya. Sedangkan perawan kata Nabi mulutnya lebih manis. Dia tak pengalaman. Dia malu-malu. Ya, tidak pernah ngelawan suami. Ya karena baru perawan. Mak janda udah pernah kelahi dengan suami, bahkan sampai cerai. Dikawin nanti lagi. Nah, jadi dianjurkan oleh Nabi Muhammad kita cari perawan. Nah, terus juga ya perawan ini wa ardha bil galil. Ardha bil galil lebih menerima pemberian sedikit dari suaminya. Kenapa? Karena dia tak pernah kawin. Ente baru kawin nih pengantin baru-baru ya, diberi 10.000 nih dek. Abang cuma dapat 10.000. Oh iyalah bang, tak apa-apa bang, makasih. Kalau mak janda, ente beri 10.000. Suami anak dulu nih. Dibandingkan suami anak dulu 1 hari ada beri mak mulu. Malah kawin dengan ente tekur anak. 10.000. Kalau ente punya gitu ente jawab, iya. Dulu ente masih muda beri mak mulu, sekarang ente tua dah. Bok tanah, maka ada beri 10 mati sekali. Kurang ajar ke lawan-lawan dia. Jadi kata Nabi, perawan tuh ardha bil galil, lebih menerima pemberian sedikit. Kalau mak janda enggak, dia akan banding-bandingkan. Dulu ya suami anak nih, suami anak yang pertama tuh dulu, anak dibelikan gelang, dibelikan cincin. Ya, tapi kalau yang kalau perawan, dia enggak tahu apa-apa, tak pengalaman. Tak mungkin dia bilang, dulu suami anak, bila dia kawin. Ya, enggak tahu. Ya. Nah, nih. Jadi lebih menerima pemberian sedikit. Malu-malu ya. Perawan malu-malu sampai kalau ada cerita tu ada orang kawin.
kawin dengan seorang perawan, ya istrinya malu. Ya, makanya kalau jadi perempuan, jadilah perempuan yang pemalu. Pemalu. Ya, dia menasihati nanti keluarga ente. Juga yang dengar nih, mungkin nanti ada yang nonton ibu-ibu. Ya, yang perempuan-perempuan, jadilah istri itu yang pemalu depan suami. Ini kalau masih baru ya di pemalu. Kalau ngantin baru, ya Allah, kentut depan suami tak berani. Tapi kalau udah punya anak 3 kayak mak ente, paling nyaring kentut kata dia. Suami kentut sekali 10 kali. Betul tak kan? Suami bapak ente baru ngomong sebuti, emak ente dah ngomong 30 buti. Kata dia. Dulu masih kawin, diam. Iya bang. Sekarang apa kok bang? Allah seram. Ya. Makanya ya kata Nabi Muhammad, jadilah istri yang pemalu di hadapan suami. Jangan sampai depan suami itu kita terlihat jelek. Tak usah kelihatan bau. Depan suami itu wangi-wangi terus. Ya kalau bisa sebelum suami biasa bangun jam berapa? Oh suami biasa sholat tahajud jam 3:30. Ente jam 3 udah bangun dah. Yang perempuan tuh ya. Yang perempuan bangun jam 3. Mandi, berdandan begincu bercantik, pakai wangi, baru bangun suami ente. Bang bangun. Masya Allah, bidadari. Ini terbalik, yang bangun dulu suami. Suami jam 3:30 bangun nak sholat tahajud. Bini belum bangun. Dia bangun azan subuh tak pernah tahajud. Ketika suami bangun dulu dilihat tidur terkangkang ini. Allah, udah terkangkang rambut acak-acakan Leo turun. Gina tidur. Kata suami, ya Allah, jelek amat bini aku nih kata dia. Nyesal aku kawin dengan dia. Ya, kalau nak pergi pasar cantik naudzubillah. Kali di rumah ya Allah kayak antu. Paham? Gimana suami tambah sayang? Jadi ada seorang laki-laki bujang kawin dengan perawan. Akhirnya kena si suami ini, "Dek, abang nak beri hadiah ke ente." Hadiah apa bang? Rumah baru. Tapi ente tak boleh lihat. Abang tutup mata lo, nanti kita pakai mobil kita pergi rumah baru. Nanti nyampe rumah baru baru abang buka. Kejutan. Oh iyalah bang. dari rumah mertua tutup mata pakai mobil mereka berdua. Nyampe di rumah baru, turun dipegang anak suami kan. Nyampe di ruangan, gimana bang, boleh buka? Jangan buka lo, nanti lo. Kebetulan si istri sakit perut nak kentut. Ya Allah nak kentut. Sakit perut. Dia cari akal gimana caranya biar suaminya enggak ketahuan kentut. Tekniknya. Dia pura-pura, bang, aus bang. Tolong buatkan teh es bang ya, yang agak manis bang, yang es batu banyak-banyak. Biar lama buatnya. Oh iya dek. Pergilah suami ke dapur. Suami pergi dapur. Tutut kata dia. Suaminya datang bawa teh es. Ini dek, alhamdulillah. Mata belum buka nih, masih tutup mata. Ya alhamdulillah suami anda tak tahu nak kentut. Minum teh es. Ketika es dapat separuh gelas dia minum, nak kentut lagi. Ya Allah, nak kentut lagi. Gimana cara? Buat akal lagi. Kurang manis bang. Padahal udah manis 5 sendok tadi. Rasa kena suami. Manis dek kurang. Kami ini suku yang paling manis. Tambah ke 5 sendok kata dia. Beri lagi es batu banyak-banyak. Pergilah suami. Suami pergi. Tutut keluar semua kentut. Alhamdulillah tak ada orang tahu. Akhirnya suami datang nih dek. Alhamdulillah segar tak kentut lagi. Gimana bang, boleh buka? Ilah abang buka ya. Ketika dibuka, seng. Rupanya di ruang tamu udah banyak kiai, ulama, habaib. Kan rumah baru ada selamatan. Si istri tak tahu di situ ada orang, dikira tak ada orang. Itu pucat si istri. Allah, ada Mas, ada Habib. Adi Irfan lagi Habib kan? Nanya dia ke Mas. Mas, udah datang dari tadi ke? Mas jawab, Mas datang sejak kentutan pertama. Balik jadi tadi kita dikentutkan nih, kurang aja dudut kan dia. Ente tak ada, masih kecil, Bagir tak ada, Irfan ada. Terus sih. Al-auratu arba'un. Bukan. Jadi hadas kecil yaitu sesuatu yang mewajibkan duduk. Hadas besar wal akbaru ma aujabal ghusla. Hadas besar yaitu sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar. Apa kalau kita ngelakukan maka kita harus wajib mandi besar? Apa diantaranya? Junub atau keluar sperma, berhubungan suami istri, itu wajib mandi besar. Apalagi kalau khusus perempuan, haid, apalagi nifas, satu lagi udara wiladah, itu wajib mandi besar. Terus Al-auratu arba'un. Al-auratu arba'un. Aurat ada 4.
Jadi inti taklim tetap sampai inti rejak. Rejak hari Rabu insyaAllah ya. Hari apa? Hari Rabu. Selasa masih taklim. Kalau perlu Rabu taklim dulu. Baru rejak. Ya. Terus auratu arbaun. Auratul rajuli. Aurat ada 4. Aurat itu apa? Aurat adalah sesuatu yang jika sesuatu yang jika dibuka dilihat orang kita malu. Itu aurat namanya. Kalau terbuka dilihat orang kita malu. Itu aurat. Aurat arti asli itu aib. Ya, aurat arti aslinya aib atau malu. Itu aurat. Ya. Jadi kalau orang dia punya malu, nampak auratnya, tak pakai jilbab perempuan, berarti dia punya malu. Kalau ada perempuan tak pakai jilbab, berarti tak punya malu. Cuma punya kemaluan tapi tak punya malu. Ya. Banyak, berarti orang-orang tak pakai jilbab, tak pakai kerudung tuh, yang pakai rok pendek itu orang tak tahu malu. Ya, ada orang pernah ibu-ibu dulu nanya emas ketika ngisi pengajian ibu-ibu. Ya, ini di satu kantor campur laki-laki perempuan. Ada perempuan kan banyak macam-macam tuh ya. Ada pakai kerudung, tak pakai kerudung. Ya cuma ketika mas ceramah baru mereka pakai kerudung. Cuma digini-gini kan ya, nampak rambut sedikit. Yut. Jambul katulistiwa. Bukan jambul katulistiwa, jeger ayam bangku. Jeger ayam bangku. Nanya nih yang perempuan nih. Pak Ustadz, apakah dinamakan wanita solihah jika dia tidak pakai jilbab? Iya, tapi dia rajin sholat, rajin puasa sunnah Senin Kamis, rajin baca Al-Quran. Cuma satu ya di tempat Ustadz, dia tak pakai jilbab. Apakah ini wanita solihah? Bukan wanita solihah. Tak ada. Tak ada solihah tuh. Calon penghuni neraka. Walaupun sholat nungging-nungging tiap hari, beribadah tak pernah maksiat, ya tetap kau masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Yang dinamakan orang takwa, orang solihah apa? Mengerjakan semua, ingat, mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Jilbab ini perintah siapa? Perintah Allah. Walaupun dia melakukan semua perintah Allah, tapi satu tidak dilakukan, maka tidak solihah. Makanya perempuan-perempuan, ya, kalau kau ingin dikatakan wanita solihah, ya, maka pakailah jilbab. Percuma kau ya, walaupun kau solat rajin puasa, ya, tapi kau tak pakai kerudung, percuma kau. Oh kami pasti masuk surga. Tak hidung kau masuk surga. Dengar kau kuping kau tu. Kalau tak dengar beri HP kau ya. Tahu HP alat penampar. Nanti banyak slow ya kata dia. Ya. Banyak biasa orang-orang yang tak pakai kerudung ni suka nyindir-nyindir orang yang pakai kerudung. Apalagi yang pakai cadar tu. Disindir katanya. Apa gunanya pakai kerudung? Apa gunanya pakai cadar kalau hati masih busuk? Ya.